Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Direktur Utama dari Pamjaya, Bapak Arif Nasruddin. Halo Pak, apa kabarnya Pak? Halo, baik, alhamdulillah. Pak, selamat atas penghargaan yang diterima Pak. Iya, Tapi menurut Bapak sendiri, bagaimana pendapat Bapak terkait penghargaan ESG Sustainability ini? ini sangat penting sebenarnya buat kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya Pamjaya gitu ya, sebenarnya seluruh PDAM ya, tapi khususnya buat Pamjaya, itu kita memang tidak melakukan eksploitasi air tanah. Sehingga ini salah satu dari bagian kampanye ESG yang memang dilakukan menjaga lingkungan. Lingkungan baik lingkungan alamnya dan juga lingkungan sosialnya. Dan ini kita terus kampanyekan karena memang ini menjadi penting buat masyarakat Jakarta agar segera bisa kemudian menikmati air bersih melalui pipanisasi. Oke, baik Pak. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan begitu Pak, Iya. bagaimana Pamjaya menjaga keseimbangan antara peningkatan cakupan layanan air perpipaan dengan upaya konservasi sumber daya air baku sehingga tidak menimbulkan tekanan berlebih bagi Iya, lingkungan Pak? betul betul. Jadi Jakarta sendiri mengandalkan 80% lebih itu dari luar Jakarta, di mana memang makanya tadi kami sampaikan gitu ya, konservasi hutan, kemudian menjaga lingkungan di luar Jakarta itu sangat penting sekali untuk Jakarta agar mereka mengetahui bahwasannya suplai air yang masuk melalui Jatiluhur itu bisa kemudian juga dimanfaatkan oleh Jakarta. Sehingga air yang berlebih itu menjadi salah satu keberkahan untuk bisa diproses untuk kemudian kita salurkan lagi kepada makhluk hidup dan itu menjadi sangat penting. Rangkaian ini juga kami lakukan di Jakarta, di mana kami juga kemarin ini memberikan sebuah effort yang luar biasa untuk melakukan pembersihan sungai di Jakarta seperti itu dan juga mencoba mengkampanyekan sesuatu agar masyarakat mulai sadar bahwasanya memberikan sebuah aksi yang tidak ramah terhadap sungai itu akan membuat makhluk itu menderita. Karena apa? Air sungainya tidak bisa kami kemudian produksi dan itu akan sangat menjadi satu tantangan di masa depan dan sangat diyakini segera kemudian tidak lagi melakukan eksploitasi air tanah berlebihan karena ketika pipanisasi sudah masuk, biarkan itu air itu memang dimanfaatkan oleh makhluk hidup oleh masyarakat itu sendiri. Oke, baik Pak. Terakhir dari saya, ini kan tadi Bapak telah Iya, memaparkan yang telah dilakukan. iya, Nah, saya ingin bertanya apa roadmap jangka panjangnya, baik iya, menengah maupun panjang, iya. em, dalam mendukung kota Jakarta yang lebih hijau melalui pengurangan eksploitasi air Air tanah. tanah atau mungkin air perpipaan serta edukasi Iya. mungkin Pak? Ya, jadi beberapa langkah aksi korporasi yang sedang dilakukan oleh PAM sesuai target dari Pak Gubernur 2009, waktu kita pendek sekali, kita harus selesaikan 100% pelayanan. Saat ini sudah mencapai 80 lebih cakupan kami, sehingga kemudian ketika itu backfire bahwasanya masyarakat menyampaikan ini gimana caranya kalau kemudian air juga kami tidak dapatkan, ya kami mau nggak mau dari air tanah. Nah, inilah percepatannya dari masyarakat yang sedang kemudian kita sampaikan bahwasanya pembangunan pipanisasi sedang dilakukan dan ini tahun ini kita memakan 1.000 kilometer lebih gitu ya pembangunan pipanisasi. Sampai 2029 kita akan mencapai sekitar 4.000 kilometer tambahan. Jadi total Jakarta nanti akan mencapai 16.000 kilometer pipa. Yang kemudian kedua kita melakukan inovasi beberapa hal yang kemudian kita juga akan melakukan juga dari sisi ESG di mana kita juga membangun museum air untuk mengedukasi masyarakat. Kita juga melakukan inovasi memberikan atau membangun atau membuat sebuah purifying agar masyarakat nanti bisa menikmati air langsung bisa diminum dari pipa di rumah. Dan ini menjadi salah satu inovasi kami. Standar kami sudah standar yang sesuai dengan Permenkes sehingga kemudian masyarakat tidak ragu. Dan terakhir yang memang kami sedang lakukan perintah dari pimpinan kami, dari gubernur kami bahwasanya penggantian pipa-pipa berusia tua ini akan segera dilakukan di Jakarta. Jadi kami ingin juga mohon maaf masyarakat Jakarta pastinya akan terjadi sebuah sedikit halangan atau mungkin besar halangannya pada saat menggunakan jalan-jalan lalu lintas di Jakarta. Dan ini kami akan terus sosialisasikan agar mungkin bisa dihindari titik-titik yang memang nantinya memang menjadi pusat kemacetan akibat pembangunan pipanisasi. Baik Pak, luar biasa sekali. Semoga lancar-lancar inisiatif kedepannya dan saya nggak sabar untuk minum air dari keran. Masuk ya. Keran langsung. Terima kasih Pak, sehat dan Terima sukses kasih. selalu. Terima kasih. Pemirsa, demikian wawancara saya bersama Direktur Utama Pamjaya, Arif Nasruddin. CNBC Indonesia Beyond Business.